Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Di video ini kita akan membahas tentang materi kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya dan klik tombol subscribe-nya serta like and comment. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Negara kita memiliki berbagai keberagaman. Indonesia memiliki penampakan alam yang sangat indah dan bermacam-macam jenisnya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku yang tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman pakaian adat loh. Setiap daerah atau provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Semua indah, sungguh kekayaan yang sangat patut kita lestarikan. Bermacam-macam agama juga ada di negara kita. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Dan semuanya hidup damai di negara kita. Apalagi ya, Indonesia juga memiliki beraneka ragam tarian tradisional. Bahkan setiap provinsi memiliki lebih dari satu tarian daerah. Gerakannya pun unik dan indah. Wah, negara kita benar-benar kaya akan budayanya. Selain itu, Indonesia juga memiliki rumah adat yang beragam. Setiap provinsi mempunyai ciri khas tersendiri yang menambah kekayaan budaya bangsa kita. Berbagai keanekaragaman budaya di Indonesia dapat kita saksikan, salah satunya adalah di acara Pawai Budaya. Pawai Budaya yaitu kegiatan pertunjukan kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Oh iya, bicara tentang Pawai Budaya, ini ada cerita nih. Ayo kita baca bersama-sama ya, kita pahami teksnya. Nah, simak. Di buku tema kamu juga ada loh, tapi di sini kita bahas cuma satu paragraf saja. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu sampaikan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Mendengar suara gendang yang menandangkan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf ini nanti akan ada di dalam kalimat tersebut. Apa itu gagasan pokok? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Gagasan pokok, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu gagasan pokok? Yang tahu boleh jawab dong. Ya, gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya hanya ada satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf atau di tengah paragraf, atau bisa juga terletak di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Baiklah, sekarang mari kita cermati setiap kalimat demi kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kita pahami dan kita cermati kalimat demi kalimat, maka dalam paragraf tersebut yang menjadi gagasan pokok yaitu ya ini, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Mengapa kalimat itu menjadi gagasan pokok? Karena itulah hal yang paling penting atau hal utama atau pokok dari sebuah bacaan. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Kalimat ini menjelaskan gagasan pokok, yaitu kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Maka kalimat kedua ini kita sebut kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga mendukung atau menjelaskan gagasan yang pertama tadi. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Sudah jelas ini juga kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi pada paragraf ini gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Ya. Indonesia terdiri dari atas keragaman budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Agar keanekaragaman tersebut terjaga dan tercipta kehidupan yang rukun dan damai, kita harus memiliki sikap-sikap yang menghargai keberagaman. Contoh sikap menghargai keberagaman itu antara lain apa saja? Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kemudian apalagi kita harus berteman dengan siapa saja walaupun berbeda-beda suku, karena perbedaan suku adalah anugerah yang harus kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap sama-sama rakyat Indonesia. Contoh sikap selanjutnya adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan agama. Kita boleh bergaul dengan penganut agama apapun asalkan kita tidak ikut kepercayaannya. Karena kita harus tetap rukun dan damai dengan sesama warga Indonesia. Nah, sekarang kamu bisa diskusikan contoh-contoh lainnya ya. Selanjutnya apa ya? Apa saja sikap yang tidak menghargai kebersamaan, itu kebalikannya berarti. Contoh ya ini yaitu bergaul dengan teman yang sesuka saja, pilih-pilih temannya, itu adalah contoh yang tidak baik. Bisa menyebabkan perpecahan dan rusaknya persatuan. Kemudian sikap tidak menghargai keberagaman selanjutnya yaitu apa? Menghina teman yang berlainan suku atau agama, atau mengejek atau membuli, itu tidak boleh karena beragama agama adalah suatu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Sikap menghina ini bisa menimbulkan pertengkaran dan rusaknya keharmonisan kita dalam bernegara. Karena kita harus bersatu dalam menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Selalu kompak dan berbahu-bahu untuk membangun bangsa. Bila seluruh warga saling menghargai keberagaman, maka di negara kita akan terwujud kerukunan, perdamaian dan persatuan. Demikian dulu ya materi kita di pembelajaran pertama ini. Materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Bye bye, terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.